Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, saya selaku MC akan membacakan atur acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penampilan orator. Dan ketiga, penutup. Oke, lanjut ke acara yang pertama, pembukaan. Mari dengan mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara pidato pada hari ini dengan berbasmalah. Lanjut ke acara yang kedua, penampilan orator. Orator yang pertama, dia adalah seorang ketua kelas di kelas 10 MIA 4. Dia adalah orang yang pemberani. Bila di kelas dia selalu berbicara yang jujur. Inilah dia, Ahmad Fauzi Ar-Razaki. Assalamualaikum. Ini Islam bukan? Jawab dong kalau Islam. Ulangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi wal madalu billadi wali jalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat para pembina, yang terhormat MC dan para sahabat seperjuangan saya yang saya banggakan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berkat dia Islam dapat berkembang pesat di dunia ini sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan batil. Pada hari ini saya sangat berterima kasih kepada para pembimbing dan teman-teman saya karena saya diizinkan di depan sini berpidato dengan mengambil tema play game. Apakah itu play game? Play game itu dalam bahasa Indonesia disebut bermain game. Bermain game itu banyak memiliki arti, banyak memiliki dampak positif maupun negatif, dan banyak memiliki manfaat. Tetapi di balik itu semua, play game memiliki akibat sehingga menjumuskan orang ke dalam perbuatan yang tidak baik. Mari saya akan berbicara membahas satu persatu. Dari dampak positif orang yang bermain play game. Orang yang bermain play game dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga akal yang dimiliki dia bertambah pesat dan wawasan yang dimiliki dia bertambah banyak. Sedangkan orang yang play game berdampak negatif yaitu dia melupakan waktu, tidak ingat diri dan tidak tahu di tempat. Contohnya saat orang bermain game dia tidak tahu sampai kapan dia bermain, berapa lama dia main dan waktu apa yang dipakai. Di mana dia bermain dia tidak tahu. Orang yang bermain game di mana saja dia bisa main.
Yang penting dia bisa main game, senang, happy, dan dia melupakan diri. Contohnya pada saat ini dia memiliki kegiatan yang lain, tapi dihabiskan dengan bermain game. Dari bermanfaat bermain game, banyak manfaatnya. Kalau dari zaman sekarang, zaman modern, dalam bermain game dapat menghasilkan uang. Uang itu dapat kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sedangkan untuk orang yang tidak memiliki ilmu, mungkin uang itu akan dihambur-hamburkan. Contoh seperti ini. Dia bermain game, mendapatkan uang, dan uang itu untuk digunakan bermain game lagi. Sehingga itu menyebabkan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus bermain game dengan cerdas dan pintar, agar kita tahu diri, tahu waktu, dan tidak lupa apa yang harus kita kerjakan di kemudian hari. Dalam bermain game, kita harus selalu ingat lingkungan sekitar. Dikarenakan lingkungan sekitar itu berpengaruh bagi diri kita dan kehidupan di masa depan kita. Contohnya teman kita. Jangan gara-gara bermain game kita lupa pada teman kita. Yang dulunya teman kita itu sangatlah berpengaruh bagi kita, yang sering menolong kita, membantu kita dalam kesusahan maupun kesenangan. Oleh karena itu, dalam play game itu memiliki makna dan intisari yang sangat penting yang harus dimaknai oleh satu-satu orang. Oleh karena itu penting dalam kita menjaga dalam bermain game. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya lakukan. Hadza wallahu a'lam wa ifana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, orator yang kedua, dia merupakan seseorang yang di kelas jago matematika. Dia bercita-cita ingin mengikuti KSM Matematika. Tidak hanya itu, dia juga merupakan salah satu ketua gamelan. Dia adalah orang yang aktif dalam organisasi tersebut. Mari kita panggil dia. Inilah dia, Ahmad Syarif Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal madaulahu al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, karena bekas karunia-Nya kita bisa berkumpul di masjid ini sembena melakukan pidato. Selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam bisa terang seperti saat ini. Pada pidato saat ini saya akan membawakan pidato yang berjudul berorganisasilah sejak dini agar menjadi pemimpin yang berkualitas. Dari judulnya kita bisa tahu bahwa jika kita mengikuti organisasi sejak kecil, pasti kita akan terbiasa pada saat dewasa nanti. Itulah yang dibutuhkan Indonesia pada saat ini. Semakin tinggi kita mengikuti kuliah atau sekolah dengan panjang, kita bisa memiliki ilmu yang banyak. Dari situ kita akan terbiasa jika kita mengikuti organisasi tersebut. Jika kita sejak kecil hanya diam dan tidak melakukan apa-apa dan tidak mengikuti kegiatan apapun, pasti sejak waktu besar kita akan grogi gitu. Jarang ngomong di depan, jarang melakukan apa-apa. Jadi sejak dini tuh harusnya tuh dilakukan dengan banyak kegiatan biar kita punya pengalaman bicara di depan atau public speaking seperti saat ini. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, pada saat ini negara ini sedang tidak pada kondisinya. Jadi para pemimpin-pemimpin saat ini tuh menjadi pemimpin dengan tidak standarnya, yaitu masih lulusan SMA semua. Jadi diharapkan
Untuk pemimpin yang kedepannya kita harus memiliki pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi atau mencapai S3. Dari itu, mari kita selalu berbicara atau public speaking di depan, belajar di depan banyak orang, agar kedepannya kita bisa menjadi pengalaman kita agar tidak grogi berbicara di depan lagi. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata karena saya hanya manusia biasa. Hadza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum mereka. Oke, orator yang selanjutnya. Dia adalah orang yang di kelas itu sangat meminati pelajaran biologi. Dia bercita-cita ingin menjadi Kementerian Perikanan karena dia berpikir bahwa di Indonesia ini lautnya masih kurang diolah, padahal sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Ya, inilah dia, Ali Syaiban Hanif. Kepadanya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-matlu lahu al-bilalu wa dijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Syekh Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga, eksponen, majelis guru, guru-guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita pula memanjatkan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat manusia bagi manusia lainnya. Jadi, manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita di sini diciptakan untuk berkehidupan sosial. Tanpa bantuan orang lain kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai seorang manusia, kita harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Salah satu bermanfaat bagi manusia lainnya adalah tolong menolong. Nah, di dalam tolong menolong ini banyak yang dijelaskan. Bisa tolong mendoakan misalnya. Kita punya sahabat atau saudara yang lagi kesusahan. Kalau kita nggak bisa bantu dengan ekonomi apa gitu, nggak bisa bantu dengan power apa, kita bantu aja dengan doa. Doa itu adalah bantuan yang sangat mujarab. Dari segi manapun doa, kalau kita nggak bisa bantuin dari ekonomi, kita bantu aja dari doa. Dan setelah itu dari misalnya bantuan ekonomi, misalnya dia lagi kesusahan nih, ada sahabat atau keluarga kita yang dia mungkin orangnya kelilit hutang ya, habis itu kita bantuin. Dan dia lagi kesusahan ekonominya, keluarganya tuh lagi terpuruk, dia tidak punya apa-apa, dan dia lagi punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kita bantuin aja dulu. Misal kita punya kepentingan yang misalnya buat liburan, duitnya ada saudara kita yang ingin lagi kesusahan, nah itu kita bantuin aja. Niscaya Allah akan membantu kita sebaliknya. Di ayat Al-Quran dijelaskan, khairun nas anfa'u min nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, di Al-Quran aja sudah dijelaskan bahwa yang sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi kita harus melihat seluruh isi Al-Quran. Dan salah satunya adalah ini, khairun nas anfa'u min nas. Sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Nah, di dalam ayat ini sudah tertera jelas sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa
manusia itu diciptakan untuk saling menolong sesama. Dan kita tidak boleh sombong. Misalnya kita punya apa yang baru, tapi sedangkan keluarga kita, sahabat kita tidak punya apa-apa, dia mungkin pengen minjem apa itu, ya udah kita pinjemin aja. Mungkin dia juga pengen, tapi dia belum bisa mencapai hal tersebut. Nah, dari sini jika kita sudah bisa membantu orang banyak, pasti kita akan, misalnya kita lagi kesulitan, pasti banyak orang juga yang menolong kita. Nah, dari sini kita tuh harus jadi orang yang harus berguna bagi orang lain. Setelah itu, bermanfaat bagi manusia ini bukan sekedar hanya bantu-bantu ini aja, tapi kita misalnya kita menjadi rakyat Indonesia. Nah, di sini lihat aja sekarang, masa sekarang lagi banyak-banyaknya demo, banyak-banyaknya apa itu yang di luar DPR RUU baru itu nggak tahu. Nah, di sini kita bantu doa aja biar semua di luar itu cepat selesai. Nggak tahu ini, dari saya sendiri, ya intinya kita harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekian, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, orator yang selanjutnya adalah saya sendiri. Di sini saya adalah orang yang cukup meminati pelajaran biologi. Karena kenapa? Saya ingin bercita-cita menjadi Menteri Pertanian. Karena saya membaca di banyak berita bahwa Indonesia masih sering mengimpor beras. Padahal Indonesia merupakan memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Oke, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dengan sehat, bahagia, dan selamat. Dan tak lupa pula kepada Nabi Muhammad kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul akhlak. Akhlak dapat didefinisikan adalah suatu etika, adab, atau perilaku. Akhlak ini sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Dari akhlak inilah kita akan yang membentuk kita ke depannya bagaimana. Misalnya dari kecil kalian baik, maka insya Allah ke depannya kalian akan baik. Tapi bila dari kecil kalian akhlaknya buruk, maka kemungkinan ke depannya kalian akan buruk. Maka oleh karena itu, kalian harus sering-sering mengevaluasi diri tentang akhlak kalian. Apakah kalian sudah bagus? Apakah akhlak kalian sudah baiklah istilahnya. Habis itu saya pernah mendengar bahwa Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk membenarkan akhlak, bukan hanya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam, tapi untuk membenarkan akhlak seluruh umat Islam sedunia. Karena apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, akhlak itulah yang akan menentukan kedepannya kalian bagaimana. Jadi kalian itu harus bisa lah berperilaku yang baik pada orang. Dari akhlak ini, dengan akhlak yang baik, kalian bisa membanggakan orang tua kalian. Dari akhlak ini, kalian bisa membuat teman-teman kalian bangga. Dari akhlak ini, kalian bisa membuat adik-adik kalian nyaman. Oke,
ridho Tuhan lebih mudah daripada mendapat ridho manusia. Karena itu teruslah berbuat baik walaupun perbuatan itu tidak diterima oleh seluruh lapisan manusia. Sekian dari saya. Azza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Orator yang selanjutnya, dia merupakan seseorang yang suka bermain skateboard karena dia berpikir dengan mungkin skateboard adalah bakat dia. Dia berpikir dengan skateboard itu dia akan di masa depan akan menjadi lebih baik. Dia padahal orang itu cukup keren, tetapi dia tidak terlalu berfokus kepada kepada wanita. Jadi inilah dia Bayu Ridho Ibrahim. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla ali Muhammad wa alu wal mat'ulau al biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Nah, berdirinya saya di sini, saya ingin berpidato tentang betapa mulianya orang tua. Nah, di sini kita dilahirkan dan kita diciptakan itu menjadi khalifah di bumi. Seperti ada di ayat Al-Quran. Nah, di situ bagaimana kita hidup dan betapa mulianya orang tua itu. Sebagai kita umat manusia, ya, dimana itu kita tuh tidak boleh durhaka sama orang tua. Jangankan durhaka, membicara saja kepada orang tua itu tidak boleh. Yaitu di surat Al-Isra surat ke-17 di ayat 23. Nah, itu yang berbunyi tidak boleh berkata kepada orang tua. Makanya kita kalau disuruh-suruh sama orang tua, jalanin aja dulu dan ambil hikmahnya yang terbaik. Nah, ikutin aja apa kata orang tua. Dulu saya bandel. Dari SD saya suka bolos sekolah, manjat sekolah, manjat pagar sekolah untuk ke rumah teman. Nah, di situ saya akhlaknya udah nggak bener banget. Nah, saya diberikan jalan yang terbaik oleh orang tua saya. Nah, terus dimasukkanlah saya di pesantren Mat Al Zaitun ini, yang sungguh indah sekali pemandangannya, pelajarannya sangat baik, pemimpinnya sangat cerdas, sehat, walaupun umurnya sudah agak lansia, tetapi daya tubuh daya tahan dia masih kokoh atau kuat. Nah, jadi orang tua saya menyolahkan saya di sini untuk menjadi, pasti orang tua doanya mah yang baik-baik. Jadi supaya anaknya cerdas, supaya anaknya pintar, sukses. Nah, pasti itu orang tua yang menginginkan dari kita. Nah, makanya itu saya di sini untuk belajar dan berusaha untuk menggali kata-kata dan omongan orang tua saya. Nah, jadi kesimpulannya dari saya, hormati orang tua dan jangan durhaka sama orang tua. Ikuti apa kata orang tua, itu pasti yang terbaik buat anaknya. Dan sekian dari saya. Azza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, orator yang selanjutnya, dia adalah orang yang periang. Dia mampu setiap harinya membuat kelas-kelas saya penuh dengan canda dan tawa. Dia emang orang yang lucu sih. Ya, inilah dia, Farid Zahran Latif. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini, saya ingin berpidato tentang yang berjudul kebiasaan. Nah,
dari kebiasaan itu kita jadi sering melakukan sesuatu itu. Nah, karena kita sering melakukan sesuatu itu, maka pasti otomatis kita bisa, kalau misalkan disuruh melakukannya lagi berapa hari ke depan. Nah, jadi kebiasaan itu penting untuk dilakukan. Jadi misalkan kalian ingin bisa melakukan sesuatu, kan harus biasa, harus selalu mencoba. Nah, di sini saya ingin memberi contoh suatu hal, yaitu contohnya seperti Syekh Al Zaitun. Nah, Syekh Al Zaitun itu dia sudah biasa melakukan hal-hal yang jarang dilakukan oleh orang lain. Terus dia sudah biasa memikirkan suatu pemikiran yang jarang dipikirkan oleh orang lain, dan itu juga belum tentu kepikiran oleh orang lain. Contohnya seperti sekarang, kalau di luar masa pandemik sekarang ini, jarang lah bisa dibilang nggak ada yang namanya itu sekolah bertatap muka, terus yang namanya tuh merayakan hari Muharram atau Idul Adha, sholat Id. Nah, tapi kalau di sini coba sholat Id, Idul Adha, terus 17-an dilaksanain di sini, apalagi sekolah dilaksanain dengan cara persesi. Nah, coba kalau di luar ada nggak yang sekolah persesi gitu? Sekolahnya online, itu juga dia belum tentu masuk sekolah. Nah, jadi dari contoh Syekh Al Zaitun itu, dia bisa melakukan apa saja karena dia sudah biasa, karena dia punya punya kepercayaan diri bahwa dia itu biasa. Semua yang kalian lakukan bisa dilakukan, itu tergantung kalian sendiri. Nah, jadi pada kesimpulan kali ini, bila kalian mau melakukan sesuatu, kalian harus biasakan sesuatu itu, baru kalian pasti bisa. Sekian dari saya, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Selamat datang. Ini santri-santri di sini sedang melaksanakan gamelan ya. Nah, kembali lagi di channel Toleransi dan Perdamaian, dimana semua kegiatan yang tidak mungkin berada di luar sana hanya di sini. Oke, gitu. Oke guys, jangan lupa ya like, subscribe dan komen. Jangan lupa like-nya. Like itu lebih bagus daripada nonton doang. Oke.